Bapak Ibu? Oke, kalau gitu apalagi udah pada alumni TFT kan, nggak perlu diajarin lagi kenal semangat, ya nggak? Yes, kasih semuanya coba bilang kanan kirinya, lebih semangat lagi dong, woi. Kangen nggak sama TFT? Coba saya mau lihat, coba tangan-tangan yang kangen nih, Yang kangen yang mana nih? rindu masa-masa, wah gila di train sama Pak Ongki, sama Mr. Ernest Wong, sama Patung Desa Waringin sampai jam 3 pagi. Setuju nggak nih kalau kita ngedance dulu nih Bapak Ibu? Oke, semuanya kita bangkit berdiri, kita panggilkan Master Dance kita. Seneng banget nih bisa kumpul sama para alumni TFT selama 1 dekade atau 10 tahun. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semua. Bernostalgia, bukan gila. Ini kemarin Metro TV, ya kan, Sinwan, apa Metro apa tuh? Sinwan ya, Patung Desa Waringin. Gokil nggak tuh? Dahsyat. Sekarang ketemu langsung ya kan? Mantap. Saya selalu setiap misalkan ada TFT atau ada seminar patung ya, kalau Pak Lut lagi ngedance, itu Pak Lut saya bisa merekomendasikan Pak Lut itu jadi pengganti koreografer artis Monica. Dahsyat sekali. Dan kasih juga dong sambutan yang meriah untuk yang sering multitasking nih, Pak Diki. Selain jadi dia bisa jadi seorang DJ loh, DJ Diki. Nah ini dia nih, kita mau ngeliat nih dari masing-masing angkatan biar kalau ketemu di jalan ya kan enak nyapa. Weh Pak ini, Iya, seakan-akan kan link kita gede. Kalau lagi ada pertemuan bisnis nih, itu lagi makan misalkan di Cafe Bean atau di mana. Terus pas lagi pertemuan bisnis sama orang, tiba-tiba kita kenal orang. Rasanya kan kayak kita, wih gila pergaulannya ya keren banget ya, networkingnya ya. Cuman di TFT brother. Oke, setelah ini kita akan sharing Bapak Ibu, sharing kan kita semuanya pengen tahu dong ya. Pengalaman udah tercapai ya. Iya betul, pengalaman gimana. Dan tapi ini ada satu syarat nih. Ada satu apa? Ada satu syarat nih. Yang namanya pembicara, ya kan? Namanya pembicara. Alumni TFT, nah, khususnya alumni TFT. Ini kita adain game aja ya. Iya, nama gamenya apa nih? Gamenya serba 5 menit. Serba berapa menit? 5 menit. Serba 5 menit. Tahu nggak meaningnya apa? Tangannya serba 5 menit. Tahu nggak meaningnya apa? Kalau pembicara, ini kan kita mau sharing ya kan? Para pembicara nanti setiap angkatan mewakilkan satu orang untuk sharing selama berapa menit? Selama 5 menit. Selama 5 menit. Namanya pembicara, dikasih 5 menit, dikasih bonus, kebiasaan kasih bonus. Misalnya selesainya jam 5 jam. Nah, kan orang 5 jam sampai kapan? Pembicara satu kali seminar 5 jam, 3 bulan kita di sini nungguin ya kan? Nah, kita mulai dari yang termuda dulu, yang baru lulus hari ini sore. Oh, yang baru lulus. Tapi musisi, kalau misalkan belum lulus kan saya keluar hari saja belum, Bu. Nah, gimana pengalamannya? Nah, ini kan bukannya tentang apa sudah dilakukan di luar, sudah dilakukan di sini. Apa yang didapat? Iya. Karena mungkin angkatan senior dulu materinya beberapa, tapi ini materinya baru mungkin ya nggak? Jadi kita pengen dengar ya kan? Dari angkatan 23 nih, coba perwakilan dari angkatan 23. Apa kabar? Luar biasa. Kepada Ibu, benar-benar saya sebenarnya mungkin partisipan termuda di TFT. Dalam sejarah mungkin ya, saya baru berumur 16 tahun, tapi saya sudah mengikuti TFT. Dan di sini Bapak dan Ibu, setelah saya belajar di TFT Bapak Ibu sekalian, saya langsung gatel, kepingin cepat-cepat praktek. Walaupun kemarin saya ingin berterima kasih sebentar kepada Dr. Ernest Wong. Thank you Dr. Ernest.
Jadi kemarin gini, saya sebelum kenal istilah sebenarnya patung, saya belajar dokter Ernest di Semurtin. Bapak Ibu? Semurtin. Dari dulu saya melapornya goblok banget, gak main-main. Saya dulu waktu SD kelas 1, udah gak naik kelas, diturunkan lagi ke TK, naik lagi diturunkan. Diturunkan lagi Bapak Ibu, sorry. Akhirnya saya sebelum ikut Semurtin, saya ikut Smart Kid. Lumayan, dari saya dulu nilai matematika 3, nilai UN jadi 925. Oke? Bagus? Very good? Oke, setelah itu saya merasa masih ada yang kurang di dalam diri saya. Akhirnya saya ikut Semurtin. Saya ikut Semurtin 4 kali. Berapa Bapak Ibu? 4 kali. Dari situ saya mulai timbul rasa kepingin jadi pembicara. Dari istilah setelah itu saya cari-cari. Enaknya siapa ya? Saya harus bandingkan dengan pembicara top. Dan kayak ini patung, top. Habis itu ya memang saya dari kecil sudah kenal patung, tapi belum berapa lama ini saya mulai ikut seminarnya. Dan kemarin di Financial Revolution, terima kasih patung telah memberi kesempatan saya bisa tampil setengah jam. Ya waktunya nggak banyak, tapi saya bisa membawakan dan promosi Semurtin di depan 800 orang. Saya mewakili dari rekan-rekan sekalian yang angkatan 22 baru April kemarin gitu ya. Ilmunya luar biasa Pak Tung, Dr. Ernest, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan itu bermanfaat sekali bagi kami karena seseorang itu, apalagi saya juga mengalami ketika emosi seseorang tidak stabil ataupun stabil, keputusannya pun akan berubah. Dan ketika keputusan kita berubah atau tidak stabil, maka hasilnya tidak stabil juga. Tapi ketika seorang belajar emosinya, terus keputusannya, maka hasilnya pun akan baik. Terus juga saya juga pernah belajar juga dari Mr. Roy Sakti juga, saya pernah ikut beliau juga. Seminar-seminar beliau saya hadir juga. Dan banyak dari rekan sekalian di mana TFT 22 kemarin juga kami, termasuk Mr. Riko, Mas Astia, terus Usamanta, ada lagi Bu Devi ya, lagi di luar ya. Insya Allah ilmu yang diberikan ini bermanfaat bagi kami semua dan bagi kita semua yang alumninya, dan kami dapat ilmu yang berbeda. Saya kira malam ini akan dipraktekkan oleh Pak Tung yang angkatan 23 juga belum dapat. Jadi dirahasiakan oleh Pak Tung ada satu ilmu, tapi alhamdulillah kami dapat ilmunya di 22, tapi di 23 saya kira tadi mau dipraktekkan, ternyata enggak. Jadi ilmu yang spesial. Terima kasih Pak Tung, terima kasih Dr. Ernest. Saya Denny, saya dari angkatan 21. Berkat ilmunya Pak Tung, dari nggak punya jadi sekarang omset 12 miliar per tahun, lumayan. Oke. Kemudian dari TFT saya belajar mengenai terapi seperti kecanduan rokok, bagaimana supaya tidak kecanduan rokok. Kalau saya menerapkannya di kecanduan kopi. Kemudian dari Dr. Ernest juga, berkat Dr. Ernest jadi saya yang tadinya asal-asalan sekarang jadi bagus, rapi. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Tung, terima kasih Dr. Ernest. Apabila kita tidak dapat memimpin diri kita sendiri, kita tidak dapat memimpin orang lain. Orang percaya terlebih dahulu kepada sang pemimpin sebelum percaya kepada visinya. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus buat orang lain percaya kepada kita terlebih dahulu. Siapa di antara kita yang setuju? Boleh katakan saya. Siapa yang mau melakukannya? Boleh katakan dua, katakan saya. Terima kasih. Mereka yang sukses adalah para pemimpin besar. Mereka berimajinasi tentang masa depan, berbuat sebaik mungkin dalam setiap hal, dan bekerja setiap hari menuju visi mereka. Untuk mencapai visi apapun, kita harus menggunakan kerja keras, kerja cerdas, penilaian terbaik, perencanaan yang hati-hati, dan bekerja dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dan sekarang tadi udah 4 angkatan, kita mau mendengarkan Mr. Lut untuk dan Umu Melinda untuk bernyanyi di depan.
bahagia, selalu ceria, penuh pesona. Bisa tunda semua ringin guru sejati, penuh simpati, selalu di hati. Terima kasih ku ucapkan, terima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Oke, kita lanjutkan ke angkatan 19. 19. Saya ingin membagikan dua hal yang saya dapatkan dari belajar dari Mr. Tung Desem, Dr. Ernest, juga Pak Marcelino Kambe dan juga Fuad Zaki yang tidak bisa disebutkan satu-satu di sini, termasuk Andreas Bordes, Pak Ongki Hojanto dan lain-lain. Jadi ada dua manfaat yang saya benar-benar dapat. Yang pertama, lingkungan. Ada pepatah mengatakan jika ingin menjadi macan, bergaulah dengan macan. Oke, ada satu lagi pepatah yang mengatakan bahwa manusia, yuk ikutin yuk, manusia didesain untuk terus belajar. Oke, jadi belajar bisa didapat dari pengalaman. Tapi alangkah baiknya, kata Mr. Tung, belajarlah dari pengalaman orang lain. Waktu kita mengemudi, kita lihat di depan kita mobil, kendaraan atau motor, bannya masuk ke sedikit kejeglokan, otomatis kita pasti belajar, tidak perlu juga mengalaminya. Itu yang pertama, dari lingkungan yang saya dapat sangat-sangat positif. Oke, kemudian yang dari kehidupan saya pribadi, saya banyak sekali perubahan selama pacaran 2 tahun dan kemudian tunangan 1 tahun dan menikah. Saya syukur sekali 1 tahun saya hanya bertengkar 2 kali. Tepuk tangan dong. Yeay. Saya diajarin juga sama Pak Tung bagaimana cara mengatur tinggi nadanya, sangat berpengaruh Pak. Dan satu lagi yang paling penting, jumlah. Benar, itu sangat dahsyat, apalagi waktu siklusnya sudah mempunyai anak. Bapak Ibu, perubahan tidak butuh waktu lama, betul? Yes, Bapak Ibu, itu pula yang saya dapatkan, bahwa perubahan hanya seperti ini Bapak Ibu, semudah membalikan telapak tangan, just like that. 2014 di bulan Maret saya pertama kali ikut seminarnya Pak Tung Desem Waringin. Alhamdulillah sekali saya, tapi saya sedikit marah, sedikit kecewa. Kenapa tidak dari dulu-dulu saya ikutan? Alhamdulillah di saat itu bukan cuma saya sendirian, tapi saya berhasil mengajak suami saya yang anti seminar Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah ikutan Financial Revolution, bla 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 bla, saya ikuti semua kata Pak Tung. Kata orang, jangan dengerin kata hatimu sendiri. Tapi saya pikir dan saya merasakan bahwa apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat. Jadi saya ikuti semuanya. Sampai setelah Maret itu, kemudian saya langsung ikutan TFT sebelum saya ikutan Master Breakthrough malahan. Jadi Master Breakthrough-nya setelah saya ikutan TFT. TFT dulu saya kemudian luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya yang pada saat itu masih berstatus karyawan, saya baru aja resign karena terikat kontrak yang memang harus saya selesaikan. Padahal di 2014 tuh udah gatel banget pengen keluar gitu ya. Kemudian saya resign. Pada saat itu, di saat status saya masih karyawan, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Tung hanya membuat saya berpikir. Saya yang pertama belum pernah sama sekali tahu tentang yang namanya bisnis. Tahu dalam artian terjun langsung menjalani bisnis saya sendiri. Saya tidak pernah, Bapak Ibu. Saya mengelola perusahaan orang lain, tapi saya sendiri tidak pernah melakukan bisnis saya sendiri. Pada saat itu aja dengan status karyawan yang mungkin saya cuma kerjakan bisnis saya itu hanya beberapa jam dalam 1 minggu. Alhamdulillah waktu itu saya berhasil menjual 3 rumah Bapak Ibu. Tepuk tangan buat saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tung, terima kasih Dr. Ernest. Saya angkatan 17. Saya dulunya adalah perantauan dari Pasuruan ke Jakarta. Ke Jakarta dulu anak band, rambutnya berdiri warna merah. Sekarang sudah luntur ya. Sudah luntur, dulu kurus, sekarang ya sebanding dengan omset mungkin ya. Saya banyak belajar. Mungkin kalau saya hitung ya, 90% ilmu saya dari Pak Tung semua. Tepuk tangan dulu Pak Tung. Semula bisnis diajarkin gimana sih Pak? Bisnis kok banyak. Seminar-seminar saya datang, di sela seminar untungnya Pak Tung sangat humble sekali. Dia mau menjawab pertanyaan saya di sela-sela seminar ya. Bisnis banyak, gimana manajemen waktunya? Diajarin cuma 2 hal.
manajemen waktu sebetulnya nggak ada, tapi Pak Tung ya, maaf ralat kalau salah Pak ya. Yang adalah manajemen prioritas dan manajemen delegasi. Kemudian, nah benar juga, jadi yang waktu kita kan sama-sama 24 jam ya, nggak bisa dirubah, nggak bisa nambah 25 jam, nggak bisa. Saya mulai proses, tentukan prioritas, tentukan delegasi, hingga punya bisnis, berapa bisnis, 20 bisnis, alhamdulillah bubar semua. Ya, belajar lagi, terus belajar. Karena apakah saya gagal? Tidak ada gagal, yang ada sukses tetap belajar, mulai belajar lagi. Cari satu yang fokus, kata Pak Tung. Fokus sampai ketemu yang air yang jernih. Dari situ saya kunyah-kunyah apa itu air jernih. Oh, air jernih berarti saat kita di sungai atau di lautan tenang. Berarti kalau kita bisnis ditinggal, bisnis jalan yang punya jalan-jalan itu baru bisa boleh menambah bisnis lain. Alhamdulillah, saya fokus di tour travel bermula dari kamar kos kecil. Di kamar kos kecil, direkturnya saya sendiri, OB-nya saya sendiri, sekretaris saya sendiri. Alhamdulillah sekarang berkembang jadi 165 kantor cabang di seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat Anda semua. Ketika saya belajar dengan Pak Tung, ya, semakin hari semakin saya punya kemampuan, punya